Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Listeners, selamat bergabung dalam program Smart Syariah di sore hari ini. Tasya Rustama temani Anda. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik inovasi produk wakaf untuk penguatan ekonomi umat. Bersama dengan narasumber ada Profesor Nurul Huda. Beliau adalah Guru Besar Universitas Yarsi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tasya, sehat selalu ya. Mas Tegar. Sehat Prof. Gimana jalannya Ramadannya Prof? Alhamdulillah sampai dengan saat ini lancar. Semoga sampai akhir nanti bisa terus lancar ya. Dan Amin, juga amin. sehat selalu. Dan saya juga bersama dengan Dewan Pengawas WACIDS dengan Mas Tegar Rismanwar SEME. Benar ya Mas penyebutannya? WACIDS. Wasit, Mbak. Wasits, oke, Wasits, baik. Halo Mas Tegar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Tasya. Semoga sehat dan bahagia. Amin, begitu juga Mas Tegar. Baik, Prof dan juga Mas Tegar, kita ngomongin inovasi produk wakaf untuk penguatan ekonomi umat nih. Saya izin dulu ke Prof Nurul ya. Wakaf kan selama ini masih identik dengan wakaf masjid, kalau nggak madrasah, kalau nggak makam, begitu ya, Prof. Nah, tapi kan kita tahu bahwa wakaf ini sebenarnya punya potensi produktif. Nah, gimana nih Prof sendiri melihat pergeseran paradigma ini dan kenapa sih wakaf produktif itu krusial bagi kemandirian ekonomi umat? Silakan, Prof. Ya, baik Mbak Tasya. Yang pertama mungkin perlu saya sedikit elaborasi. Jadi kalau harta yang bisa diwakafkan atau disebut dengan harta benda wakaf itu bisa dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah harta benda tidak bergerak. Ini yang disampaikan tadi. Cenderung orang melihat harta benda itu sifatnya adalah harta benda tidak bergerak. Undang-undang mengatakan harta benda tidak bergerak itu mencakup ya, satu yang terkait dengan masalah tanah, dua bisa bangunan, tiga bisa tanaman. Sehingga kesan yang masjid, madrasah ataupun yang makam itu adalah dimensi harta benda tidak bergerak. Tetapi bukan pula dikatakan itu tidak produktif. Nanti kita bisa tinjau terkait dengan hal itu. Yang kedua tadi adalah harta benda wakaf bergerak. Nah, harta benda wakaf bergerak ini boleh dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama harta benda bergerak berupa uang. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan wakaf uang. Dulu orang menyebutnya dengan wakaf tunai. Alhamdulillah ini secara hukum juga clear karena fatwa Majelis Ulama juga sudah ada terkait dengan wakaf uang. Ya, kemudian juga salah satu mazhab yang sangat banyak di Indonesia, mazhab Syafi'i, juga sudah mengkaji untuk memperbolehkan yang namanya wakaf uang. Yang kedua nanti adalah wakaf harta benda bergerak selain uang. Jadi nanti ada yang mau wakaf logam mulia boleh, mau wakaf saham boleh, mau wakaf HKI boleh, mau wakaf kendaraan boleh. Ini menggambarkan supaya masyarakat paham wakaf itu tidak hanya yang sifatnya berbau-bau tanah tadi. Ya, berarti hanya memandang wakaf itu adalah untuk yang sifatnya adalah yang tidak produktif. Karena kalau bicara nanti masjid, ya kalau saya katakan masjid bukan nggak produktif, bisa diproduktifkan. Ya, wakaf masjid itu bisa diproduktifkan. Itu poin pertama terkait dengan paradigma yang mengatakan wakaf itu dengan konsep 3M. Kemudian kalau kita bicara potensi wakaf produktif, disinilah pentingnya tadi saya menyebutkan jenis-jenis tadi. Karena bisa dilakukan proses sinergi antara yang namanya wakaf dalam bentuk harta benda tidak bergerak seperti tanah, ya, ataupun bangunan, dengan wakaf yang harta benda bergerak. Baik wakaf uang, walaupun nanti ada juga istilah wakaf melalui uang. Tapi memang di dalam terminologi undang-undang tidak ditemukan terkait dengan wakaf melalui undang-undang tersebut. Sehingga kalau Mbak Tasya mengatakan dia harus produktif, itu
Betul sekali, karena wakaf itu harus produktif. Kalau Mbak Tasya berwakaf kepada saya, berarti Mbak Tasya sebagai wakif saya nazir. Hmm. Hartanya yang diwakafkan oleh Mbak Tasya tidak saya apa-apakan, sehingga tidak memberikan kemanfaatan. Padahal Tasya beringin berwakaf tersebut, dia mendapatkan apa yang disebut dengan sedekahun jariyah, Mhm. sedekah yang terus mengalir. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh nazir ketika dia menerima wakaf, maka pastikan dia mampu untuk memproduktifkannya. Nah, jangan pula satu sisi, bisa juga sisinya dari sisi wakif. Wakif kalau mau berwakaf, pilih-pilihlah nazir Mhm. yang mampu untuk memproduktifkan aset-aset wakaf yang diwakafkan tadi. Nah, kurang lebih begitu Mbak Tasa. Jadi ketika nazirnya itu mampu untuk mengelolanya, nah, dengan berbagai macam skema nanti mungkin dalam kajian berikutnya, nah, maka kita bisa pastikan wakaf itu akan produktif. Sederhana, ya Mbak Mas Tegar kasih saya wakaf, Prof saya berwakaf gedung, saya sewakan gedungnya. Berarti saya akan dapat apa? Dapat uang sewa. Berarti wakaf gedungnya Mas Tegar tadi itu sudah saya produktifkan. Nanti manfaatnya bisa saja ya saya buat gedung baru dari hasil sewa-sewa tadi. Berarti malah bertambah. Mas Tegar akan mengatakan, wah terima kasih Prof. Ya, kenapa? Karena wakaf yang saya berikan terus berkembang. Itulah esensinya wakaf produktif. Demikian Mbak Tasya, makasih. Baik, berarti kuncinya adalah di nazirnya atau pengelolanya ini ya, Prof Nurul. Sangat betul sekali. Mhm. Makanya pilihlah nazir yang sangat kompeten dan dia sangat paham tentang tata cara pengelolaan wakaf. Ya, karena fatal dampaknya kalau dia tidak memberikan kepada nazir yang paham tadi. Nah, sehingga itulah yang kemudian orang menyebutnya ya tanah-tanah wakaf itu banyak yang mangkrak. Mmm. Ya, artinya apa? Nggak ada yang terkelola. Ya, karena dia berpikir satu, saya nggak punya apa-apa untuk mengelolanya. Nah, padahal dia bisa mainkan berbagai macam skema nantinya. Begitu Mbak Tasha. Baik, saya sering begitu ya Prof dan juga Nah, Mas Tegar melihat di pinggir jalan, tanah ini tanah wakaf begitu ya. Tapi pohonnya udah lebat sekali. Apa mau diwakafin buat hutan kota begitu kan ya atau seperti apa? nah Harusnya kan itu dia. bisa Nah, dimaksimalkan begitu ya Prof? sangat-sangat harus Mhm. bisa. Makanya kompetensi seorang najir, itu menjadi bagian yang sangat penting. Nah, untuk supaya tanah-tanah wakaf atau aset wakaf tadi, dia akan menjadi produktif. Begitu Mbak Tasya. Baik, nanti saya tertarik untuk bahas soal wakaf uang nih, di mana yang tadi Prof. Nurul sempat singgung begitu ya. Namun kita jeda dulu untuk satu sesi selanjutnya kita akan kembali Smart Listener setelah commercial break berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya,
dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Syariah dan kita masih membahas sebuah topik inovasi produk wakaf untuk penguatan ekonomi umat. Mungkin Anda di kesempatan kali ini yang punya harta banyak begitu ya, tanahnya di mana-mana, daripada mangkrak atau bingung, lebih baik diwakafkan karena investasinya nggak cuma di dunia aja tapi beyond, bisa nyampe ke akhirat dan manfaatnya nggak cuma untuk diri Anda dan keluarga aja tapi untuk banyak orang. Nah, di kesempatan kali ini kita bedah begitu ya bersama dengan Prof. Nurul Huda. Beliau adalah guru besar Universitas Yarsi dan juga Mas Tegar Rismanuar SEME. Beliau adalah Dewan Pengawas Wasits. Nah, di sesi ini izin ya Prof, saya mau ke Mas Tegar dulu. Ya. Kita mau coba menyoroti wakaf uang nih Mas Tegar. Ini kan katanya sih wakaf uang tuh memungkinkan masyarakat untuk berwakaf tanpa harus punya aset besar. Nah, untuk perkembangannya sendiri seperti apa dan mungkin boleh dijelaskan kepada kami seperti apa sih instrumen ini bisa membuat masyarakat itu mau berpartisipasi. Silakan Mas Tegar. Oke, makasih Mbak Tasya. Izin Prof. Nurul. Jadi ya ini satu inovasi, tapi sebenarnya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah wakaf uangnya, yang kedua adalah akses masyarakat terhadap wakaf uang gitu ya. Yang pertama sebagai wakaf uang ya, sebagai produk, ini sebenarnya inklusi ya, bentuk dari perwujudan inklusi finansial yang sifatnya spiritual. Jadi yang tadinya orang tuh kalau lihat wakaf tuh harus punya tanah dulu, itu kan berat sekali. Oh, belum tentu satu orang tuh punya dua tanah gitu. Bahkan untuk punya satu tanah aja di Jakarta ya berat sekali. Kalau saya yang di Jawa Timur masih better dibandingkan Jakarta gitu. Nah, jadi itu dari aspek produk sebenarnya wakaf uang itu membuat inklusivitas masyarakat untuk wakif ya, wakif untuk berwakaf itu semakin tinggi. Tapi sayangnya ada aspek awareness di situ. Caranya, how to-nya itu masih banyak yang belum tahu. Bagaimana, misalkan saya pengen wakaf uang itu gimana, datangnya kemana? Tadi sama Prof. Nurul juga udah di-mention, ya datang ke nazir yang kompeten. Nah, kompeten itu yang kayak gimana? Siapa? Dengan seperti apa? Kalau kita zakat kan udah clear ya. Misalkan mau zakat fitrah ya di masjid-masjid, minimal di masjid-masjid di lingkungan ada. Tapi kalau wakaf tuh kayak gimana? Nah, kebetulan selama saya financial planner ya Mbak ya, ngebantuin juga banyak orang. Ketika financial planner yang aspeknya sudah ke sakinah gitu ya, ke aspek spiritual, itu bingung. Mereka pengen wakaf itu kayak gimana? Kalau di Jakarta mungkin, waktu dulu saya di Jakarta, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, untuk melakukan wakaf itu nazirnya lengkap, enak gitu. Prosesnya gampang. Tapi ketika saya pindah ke Jawa Timur, sekarang di Jawa Timur, sulit. Nggak ada yang tahu bagaimana cara berwakaf. Apapun profesinya, itu yang berpendidikan, apalagi yang tidak berpendidikan. Jadi artinya ada dua hambatan di sini, ada dua bentuk yang perlu kita bahas. Yang pertama secara produk, memang ini menjadi inklusif. Yang kedua tuh aspek demokratisasi wakafnya dapat, karena yang tadinya aset besar, aset non-fix menjadi liquid. Bahkan 100.000 juga udah bisa untuk kita berwakaf. Tapi satu lagi, ketika
wakaf ini sifatnya menjadi wakaf tunai atau wakaf uang, mereka tuh harusnya wakif ya, calon wakif tuh tahu prospektusnya. Uang saya tuh dikemanakan. Nah, uang saya dikemanakan tuh informasinya di mana? Bagaimana mereka bisa dapat informasi itu? Sama kayak misalkan kalau di produk keuangan yang lain, karena ngomongnya uang. Misalkan Mbak Tasya mau beli reksadana yang syariah, pasti akan ngecek tuh prospektusnya. Berapa porsi pengelolaan investornya, Benar. ya, manajer investornya, placement dananya di mana, proyeknya apa aja, returnnya untuk apa, dana sosialnya untuk apa. Itu kalau reksadana syariah. Lah ini wakaf, harusnya sama. Secara konsep sama, sehingga apa? Saya yang punya uang cuma 100.000 akan pede. Oke, aku akan bantu proyek wakaf untuk peruntukan misalkan air bersih. Nah, itu di aspek wakaf tunai. Tapi betul, positifnya adalah kita bisa pecah-pecah. Dan satu lagi, ketika menjadi tunai itu ada resiko. Resikonya apa? Resikonya uang pokoknya nggak boleh hilang. Hmm. Jadi balik lagi ke teori finansial komponen interest sebenarnya. Tapi kalau di wakaf jadi komponen benefit. Bagaimana manajer investasi atau nazirnya itu memastikan pokoknya tidak hilang. Reportnya seperti apa? Itu secara produk dan hambatannya yang paling utama selama ini yang saya lihat adalah awareness. Masih di level awareness. Kalau funnel marketing ini masih di awareness, belum willing to pay ya, atau belum sampai dia lakukan transaksi wakaf. Kalau di Jakarta, kita ngomong Jabodetabek, Jakarta, Jawa Barat, oke. Tapi kalau kita ke daerah misalkan tier 2 di Jawa Timur, katakan ya masih di apa ya, golongan kampus mungkin atau golongan ormas-ormas mungkin. Tapi di masyarakat umum masih belum awam terkait wakaf tunai itu sendiri. Padahal betul jaring pengamannya, regulasinya, tata kelolanya itu sudah ada. Sudah ada tapi belum terinformasikan dengan baik. Campaign-nya belum baik. Kemarin juga beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan ada lembaga amil gitu datang ke saya tanya gimana caranya saya bikin produk wakaf. Lah ini lembaga loh. Maksudnya dia nazir loh, tapi tanya gimana caranya bikin. Karena dia head office-nya di Surabaya, maksudnya skupnya Jawa Timur, bukan yang kayak misalkan Dompet Dua Alfa kan di Jakarta ya. Banyak di sana conference ilmu apa informasinya banyak. Tapi ketika yang sifatnya kecil-kecil di daerah-daerah dia tanya gimana caranya aku bikin produk wakaf. Terus pengawasnya seperti apa? Lah ini baru di sini belum akuntabilitasnya. Belum di back office-nya nanti seperti apa. Nah, jadi PR kita untuk mengawal bersama membantu ekosistem wakaf, wakaf tunai ini ya masih panjang gitu Mbak Tasya kira-kira. Oke, menarik ini. Berarti wakaf ini apa ya? eh Wajib diseriusin ibaratnya seperti itu ya, karena ada di sini adalah uang pokok tidak hilang, tidak boleh hilang begitu kan ya. Jadi nggak seperti sedekah yang ibaratnya udah kita kasih selesai begitu ya, Prof. Tapi ini bagaimana pengelolaannya, nanti akan jadi apa, ada gitu pertanggungjawaban di belakangnya. Demikian ya, Prof. Betul Mbak Tasya, jadi yang semuanya dengan Mas Tegar tadi. Jadi kalau dalam konsep hadis Rasul ya dinyatakan in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jadi kalau Mbak Tasya berwakaf uang, kewajiban saya menahan pokoknya. Jangan pernah berkurang sama sekali. Bahkan apa? Saya harus menciptakan manfaat dari wakaf uang yang Mbak Tasya berikan. Jadi Mbak Tasya kasih saya 100 juta, saya kelola 100 jutanya, kemudian dapat hasil 10 juta, maka 10 juta itulah manfaat wakafnya. Disitulah saya sebagai pengelola punya hak 10% yang dijamin oleh undang-undang. Artinya apa? Aset wakafnya terus bertambah. Pertanyaannya nanti itu yang 9 juta kemana lagi? Di situ boleh untuk mendiversifikasi aset wakaf yang baru. Sehingga itu yang dikatakan kemaslahatannya semakin berkembang. Sangat-sangat dimungkinkan, apalagi kalau dia wakaf uang, dia bisa kita optimalkan manfaatnya untuk investasi dalam bentuk aset-aset yang juga dimungkinkan secara ketentuan syari'inya. Begitu Mbak Tasya. Berarti ini lebih efektif ya untuk pembangunan ekonomi sebenarnya ya, Prof. Karena kan Sangat, kalau iya betul. Sangat efektif, apalagi yang tadi saya sampaikan bisa dikombinasikan antara wakaf harta benda bergerak
tidak bergerak tadi dengan wakaf uang ini. Ya, jadi artinya tanah dikasih saya, Mas Tegar berwakaf tanah ke saya. Nah, saya bangunnya bisa aja dengan wakaf uang tadi. Ya, saya jadikan dulu sektor pertanian. Nah, atau saya menggunakan konsep kerjasama dengan konsep apakah musyakoh ya, mujaraah ya. Saya pakai konsep-konsep itu. Nah, sehingga nanti tanah yang tadinya mangkrak tadi udah menjadi lahan pertanian. Nah, lahan pertanian kemudian pada panennya, dia dapatlah yang namanya manfaat wakaf dari tanah tersebut dan nanti bisa dibagi dengan besaran wakaf uang yang sudah ditempatkan di sektor pertanian tadi. Nah, jadi memang harus cerdas dalam mengelola wakaf ini, Mbak Tasya. Baik, saya izin lagi ke Mas Tegar begitu ya. Tadi kan sempat cerita bagaimana ternyata di daerah tuh eh, apa ya, awareness-nya udah ada begitu, tapi aksinya nih yang belum nyata ya. Walaupun memang di kota-kota besar ini sudah mulai banyak begitu ya, Mas Tegar, dan dimudahkan. Tapi saya mau mencermati seputar transparansi. Sekarang kan digitalisasi ini sudah luar biasa, penggunaan blockchain juga sudah masif begitu kan ya. Ini bisa nggak sih jadi mungkin alat begitu dalam tanda kutip untuk bisa memperkuat kepercayaan publik dan juga mendorong pertumbuhan wakaf itu sendiri dengan adanya blockchain dan digitalisasi. Silakan. Ya, kalau kita ngomong ke infrastruktur digital, tadi contohnya blockchain. Blockchain tuh betul bakalan bisa trace ya. Jadi dan dia unik gitu ya. Secara by nature blockchain tuh unik, bisa di trace, terus tidak mungkin tertukar gitu. Ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah bisa? Jawabannya bisa gitu. Tapi kita jangan sampai balik lagi ya, jangan sampai kita kena trap bahwa kayak ibaratnya digital terus blockchain itu menjadi satu-satunya gitu ya, menjadi satu-satunya alat gitu. Jangan sampai kita terjebak di part itu. Tapi lebih ke menurut saya untuk transparansi dan akuntabilitas itu lebih ke bagaimana Nazir ini punya nama baik yang terjaga. Jadi belum sampai ke blockchain-nya karena gini, hari ini aja NFT gitu ya, cryptocurrency dan beberapa produk yang dia pakai blockchain itu yang akses juga beberapa golongan aja. Artinya inklusivitas terhadap produk blockchain itu ya belum meluas gitu. Sementara kita pengen wakaf ini meluas gitu. Nah, jangan sampai kita masuk ke echo chamber nih. Rame di blockchain, tapi yang tahu cuman itu aja gitu. Cuman beberapa orang. Kan kalau kita ngomong blockchain itu kan internet 4.0 gitu. Nah, ini masyarakat gitu ya. Para wakif udah di situ atau belum? Tapi kalau memang pertanyaannya apakah blockchain bisa? Jawabannya bisa. Nah, lebih baik kalau menurut saya daripada kita ngurusin bungkus blockchain-nya gitu ya. Lebih baik lebih ditata kelolanya. Secara konvensional baru ditranslate menjadi digital. Nah, sekarang balik lagi apakah secara konvensional itu sudah clear gitu ya. Clean and clear atau masih separuh-separuh? Karena gini, di produk dan digitalisasi, proses migrasi satu produk yang tadinya aset konvensional menjadi digital itu perlu waktu yang lama. By data, on average itu 16 bulan. Kalau tidak terjadi error, itu baru satu produk. Dan cost untuk migrasinya juga gede. Nah, apakah CAPEX dan OPEX-nya tuh cukup untuk itu? Nah, ini dari sisi produsen ya, berarti dari sisi regulatorinya. Nah, sekarang balik ke dari sisi konsumen atau wakifnya dan penerima manfaatnya. Apakah bisa mengakses blockchain? Sekarang kita tanya aja, ayo Mbak Tasya sudah pernah akses blockchain kah? Saya belum. Nah, itu apa bentuk yang paling tahu produk yang pakai blockchain selain cryptocurrency, NFT dan NFT aja, kripto aja. Berapa banyak orang Indonesia yang punya kripto selain investor? Sementara wakif kira-kira investor atau enggak? Enggak. Mayoritas datanya itu bukan investor, tapi orang yang peduli. Orang yang secara hierarki kebutuhan hidupnya itu sudah di aspek spiritual. Dia udah mikir beyond. Gimana caranya nanti kalau saya wafat, itu ada sedekah jariyah. Ada amal yang tidak terputus. Nah, ini belum mikirin blockchain. Maka ada satu black box yang harus diisi para nazir, Iya, iya, iya. regulatori, akademisi. Bagaimana mempersiapkan
blockchain ini atau tadi produk digital tuh ready to use, Ya. sudah use, bukan di aspek campaign. Nah, sampai hari ini yang saya tahu itu campaign. Bahkan nggak usah kita ngomong wakaf, haji katanya mau di blockchain kan, tapi kan masih kata. Gitu. Yang hari ini sudah ada blockchain-nya ya produk finansial konvensional yang lain. Contohnya apa ya? Cryptocurrency dan NFT. Nah, tapi infrastruktur blockchain itu memang ada dan bisa digunakan. Dan apakah itu akan meningkatkan accountability? Of course. Oh. Karena di situ unik, nggak mungkin bisa diduplicate. Ya. Dan enkripsinya tuh one by one, nggak mungkin dia numpuk. Jadi, ini yang bikin Mbak Tasya, misalkan produsennya yang ngeluarin nazir dari mana, uangnya siapa, beneficiary-nya siapa, digunakan untuk apa, itu bisa di-trace. Jadi nggak mungkin di situ manipulasi nggak bisa. Baik. Tapi apakah ready to use? Nah itu jadi pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan. Begitu. Semoga bisa tercipta begitu ya. Dimana sekarang kan talenta-talenta digital Indonesia sudah mulai luar biasa. Belum lagi adanya dukungan dari pemerintah yang mengarah ke sana begitu ya. Semoga bisa diwujudkan hal ini. Oke, kita jeda dulu Prof dan juga Mas Tegar. Ya. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Sesi yang terakhir Smart Listeners dalam program Smart Syariah. Di kesempatan kali ini untuk Anda yang mau bergabung masih kami tunggu ya 0813
0812 11 12 959 maksud Tasya. Dan di selama bulan Ramadan ini untuk program talk show sore hari kami hanya akan ada 3 sesi. Jadi pastikan Anda bergabung di sesi yang terakhir ini. Dan kita masih membahas seputar inovasi produk wakaf untuk penguatan ekonomi umat. Saya tertarik nih Prof dan juga Mas Tegar perihal wakaf uang ini, dimana kita tuh nggak perlu punya harta yang nggak perlu jadi crazy rich lah untuk bisa berwakaf begitu kan ya, nggak perlu harus kaya raya banget, super kaya untuk bisa berwakaf, tapi dengan hal-hal simple itu ternyata juga bisa, dan inovasinya juga sudah luar biasa. Ada namanya cash wakaf link sukuk begitu ya Prof Nurul. Nah ini Ya, skemanya seperti apa sih kalau misalnya kita mau cermati? Apakah namanya aja wakaf atau sebenarnya ya ini konsep wakaf yang digunakan secara modern? Silakan, ya. Prof. Baik, Mbak Tasya, yang pertama, dalam sistem keuangan Islam kita boleh kelompokkan 2 kelompok besar. Hmm. Yang pertama ada yang namanya Islamic Social Finance, itulah zakat, wakaf, dan sebagainya. Yang kedua ada Islamic Commercial Finance. Nah, berarti konsep cash, wakaf, link sukuk ini memadukan 2 hal tersebut. Ya, jadi yang pertama adalah cash wakafnya, berarti dia adalah kategori Islamic Social Finance. Kemudian ada sukuknya, yang ini berarti adalah Islamic Commercial Finance. Yang harus kita pastikan kedua-duanya adalah sesuai dengan syariah. Ya, sukuk kita punya undang-undang ya nomor 19 tahun 2008. Nah, sekarang apa itu cash wakaf link sukuk? Berarti pemerintah ya memberikan kesempatan untuk ya para nazir-nazir sebuah instrumen penempatan investasi ya dari dana wakaf yang dikelola. Berarti dia cash wakaf. Kalau saya sebagai nazir, saya mengelola wakaf uang. Kalau saya tempatkan, izin mohon maaf, tentu kalau saya bandingkan ditempatkan di perbankan syariah, tentu tingkat bagi hasilnya akan jauh lebih besar ketika saya menempatkannya di instrumen sukuk tadi. Nah, sehingga para nazir, nah dulu konsepnya, dulu namanya yang pertama itu private placement. Jadi BWI sebagai nazir amnya, nazir umumnya, kemudian diikuti oleh para nazir hostnya, ya, jadi para nazir-nazir yang ada ikut serta, dia ingin mau membeli sukuk. Ya, waktu itu 50 miliar. Ya, alhamdulillah ya, karena dia private placement, 50,8 miliar dana terkumpul di tahun 2020 ya, bulan Maret pastinya waktu itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sekarang kalau hanya private placement, nazir-nazir besar aja, wakif yang kecil mau ikut juga nggak bisa masuk. Maka dibuatlah yang namanya cash wakaf link sukuk retail. Nah, yang sampai dengan saat ini sudah mencapai series yang ke-6 kalau nggak salah saya. Udah masuk ke seri. Jadi kalau retail, Mbak Tasya bisa berwakaf 1 juta, ya. Dan jangan lupa di sini menariknya. Kenapa menariknya? Kalau wakaf uang itu boleh, kita sifatnya mu'aqqad. Ya, bukan hanya muabad. Jadi uang Mbak Tasya yang 1 juta tadi ya ditempatkan di sukuk oleh nazir, melalui nazir. Nanti kalau udah jatuh tempo, misalnya 2 tahun periodenya, uang Mbak Tasya yang 1 juta dikembalikan. Tuh enak banget. Berarti Mbak Tasya nggak berwakaf dong. Berwakaf dari manfaat yang tadi. Itulah wakaf yang dilakukan oleh Mbak Tasya. Ini yang masyarakat harus kita cerdaskan. Ya, kalau bahasa saya guyonannya gimana? Kalau imannya dia masih lemah, gunakanlah yang namanya apa? Yang namanya wakaf yang sifatnya muakkad. Syaratnya diatur ya dalam PP ya nomor 42 2004. Diaturnya apa? Syaratnya minimal 1 juta. Yang kedua minimal 1 tahun. Nah, kalau sukuk memenuhi enggak? Memenuhi. Ya, jadi boleh saja. Itu yang luar biasanya, dipadukan dia yang namanya wakaf dengan yang komersilnya. Ya udahlah, insya Allah dapat pahala, uangnya kembali lagi, ya kan? Apa yang kurangnya sebenarnya? Makanya jangan pernah kita, mohon maaf saya harus katakan agak ekstrim, jangan pernah seumur hidup kita tidak pernah berwakaf.
Kalau itu yang terjadi, berarti dia premnya masih yang Mbak Tasya sampaikan di awal tadi. Ya, atau Mas Tegar bilang tadi, harus punya tanah dulu berwakaf. Ya tidak. Ya, jadi berwakaf sebenarnya ekstrimnya saya katakan 10.000 bisa berwakaf. Jangan lupa Allah ingatkan kita ya Quran surah Al-Munafikun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati hadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalan qarib asaddaqu aku minas solihin. Ada orang ya dia udah sakratul maut, ajal sudah dekat, dia minta kepada Allah apa? Ya Allah tunda ajalku. Kenapa tunda ajalku? Agar aku punya kesempatan Pak Sodakoh aku minas solihin, agar aku bisa berwakaf ya Allah. Maka dari itu, mumpung masih umur ada, tanamkan, jangan pernah seumur hidup tidak berwakaf. Ya, berwakaf nggak harus dengan tanah. 10.000, oh masih lemah iman kita. Tadi saya bilang kasih uang kita, kita kasih tapi pakai yang akadnya adalah muakkad tadi, uang kembali, nggak usah khawatir karena itulah yang namanya wakaf uang dengan pendekatan muakkad. Satu hal lagi Mbak Tasya ya, jangan lupa juga kita mengenal wakaf ahli. Ya. Ya ini saya ya pelit banget nggak mau berbagi dengan orang, berbaginya dengan keluarga saja boleh. Nazir nggak usah marah. Ya kalau saya berwakaf kepada Mas Tegar sebagai Nazir, Mas Tegar saya mau berwakaf nih, tapi tolong manfaatnya buat anak saya, manfaatnya buat ibu saya, buat mertua saya. Itu diperbolehkan. Di zakat boleh nggak? Nggak boleh. Masa berzakat pada orang tua, berzakat pada anak. Disitulah nilai lebih daripada wakaf. Nah, jadi listeners belum terlambat nih, ya kan? Nah, segera Ramadan, ya. Jangan lupa Allah lipat gandakan. Masalul lazina yunfikuna amwalahum, ya. Perumpamaan orang infakkan hartanya di jalan Allah, Allah lipat gandakan berapa kali? 700 kali. Ayat ini tentang wakaf Mbak Tasya. Ya, apalagi Mbak Tasya lakukannya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah juga gandakan. Ya kan? Allah gandakan 10 sampai 700 kali. Waduh, kalau saya itu matematiknya udah waduh luar biasa kita. Ya, jadi 700 kali 700. Wah, udah berapa itu? Dalam satu yang kita lakukan. Nah, kurang lebih begitu Mbak Tasya. Jadi dan alhamdulillahnya ya cash wakaf link sukuk yang kita gagas 2020 itu mendapatkan penghargaan ya dari siapa? Islamic Development Bank. Nah, berupa apa? Dapat kita 1 miliar. 1 miliarnya diapakan? 1 miliarnya diwakafkan. Tambah keren tuh. Itu makanya saya katakan, dan itu tidak hanya ya yang namanya cash wakaf link sukuk. Nah, kemarin teman-teman kita juga ada yang mendapatkan ya apa namanya menang dia ya sebagai program yang juga bagus di mata IDP, dapat juga dana. Kita cukup terkenal dalam konteks dunia kalau dalam hal menginisiasi produk-produk wakaf. Demikian Mbak Tasya. Oke, baik. Dimanfaatkan momennya mumpung bulan cashback begitu ya. Jadi Betul. dapat cashback nih bulannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan pahalanya berlipat ganda. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kepada Mas Tegar begitu ya. Kira-kira menurut Mas Tegar sendiri gimana sih wajah wakaf di Indonesia sendiri ke depannya? Gimana untuk bisa mengoptimalkannya? Silakan Mas Tegar. Ya, wakaf ini kan potensi yang gede banget ya, gede banget. Cuman sayangnya nggak banyak orang tahu manfaatnya, hanya tahu Benar. bentuknya aja, wajahnya wakaf gitu. Seandainya yang dijelaskan Prof. Nurul tadi tersebar luas ya, nationwide gitu, di seluruh daerah di Indonesia, ya orang akan sadar bahwa semudah itu. Bahkan ada, kan seakan-akan yang tadi yang terakhir adalah produk wakaf yang ada polisnya. Polisnya untuk suami, untuk anak, untuk saudara. Nah, itu kan menarik sekali inovasinya sampai ke situ. Dan kalau kita ngomong case wakaf link sukuk ini sebenarnya ada potensi
fiscal buffer gitu ya. Kalau kita ngomong makroekonomi ini fiscal buffer. Karena gini, ini bisa jadi substitusi kebutuhan negara kita sebenarnya ketika kita membangun. Yang tadinya mengandalkan APBN, kalau APBN-nya nggak cukup berarti dia harus hutang. Kalau hutang ada bunganya, ada interest rate-nya, maka bisa pakai CEWLS gitu. Dan sampai sekarang kan sebenarnya SWR 004 itu digunakan untuk membangun rumah sakit, fasilitas pendidikan, infrastruktur gitu. Jadi sebenarnya yang tadinya kita ngutang ke World Bank untuk membangun infrastruktur ini bisa disubstitusi dengan wakaf loh gitu. Dan ketika kita berwakaf ada banyak alternatif ya instrumen yang sifatnya fleksibel. Jadi sebenarnya wakaf ini juga bisa disebut sebagai produk agama, spiritual, bisa disebut sebagai produk sosial, bisa disebut juga sebagai produk keuangan, finansial gitu. Nah, di produk keuangan menurut saya ya wakaf ini yang paling fleksibel. Yang tadinya kan barrier-nya banyak, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Karena wakaf itu konteksnya boleh, jadi inovasinya jadi banyak gitu. Dan kalau kita, ini utamanya millennials gitu. Karena ya nanti apa yang akan drive ya, akan drive ekonomi selain dari aspek millennials ya, dari kategori millennials. Yang kedua ya apa namanya dari para borjuis supaya apa bisa balik ke wakaf. Nah, satu lagi menurut saya ini kan yang retail ya, wakaf retail itu kan masih kecil dibandingkan wakaf yang corporate gitu. Nah, besar harapan kita bahwa aspek retail ini jadi menggunung juga, bisa menggulung juga. Karena apa? Karena kekuatan crash dari wakaf retail itu jauh lebih resisten dibandingkan yang corporate. Seandainya satu corporate itu tumbang, ya itu akan ngefeknya besar sekali dibandingkan dengan retail. Tapi PR-nya adalah bagaimana masyarakat ya, konsumen, pewakif yang sifatnya retail ini jadi percaya. Ya, balik lagi jadi percaya. Saya pengen tuh tadi yang produk yang Prof Nurul kasih tahu kira-kira gimana sih caranya saya bisa berwakaf tapi dedicated. Beneficiary-nya bisa diatur. Saya harus datang kemana? Ya, nah ini yang menurut saya harus di campaign. Kok kayaknya aku belum pernah lihat ya iklan AdSense masuk di YouTubeku gitu ya. Di beranda Instagramku, beranda YouTubeku, beranda WhatsApp Story gitu kok nggak pernah gitu. Ya kan? Sementara kalau apa namanya iklan komersial keuangan yang lain, wah kok iklan setiap jam 9 aja aku ditelepon kan, spam gitu kan. Nah ini kenapa kok wakaf tidak gitu? Nah, ini menurutku ada aspek di marketing juga, marketing and campaign yang loss gitu. Dengan harapan, potensi, dan kekuatan yang besar dari wakaf, ada satu missing piece yang kurang dicermati, yaitu di aspek keseriusan terhadap marketing dan campaign gitu. Seandainya ini diseriusin, ada budget yang bisa dialokasi ke situ, lebih gede daripada budget R&D-nya, atau budget di conference gitu ya, misalkan R&D, ini akan masif sih. Orang-orang yang tadinya apalagi hari ini gitu ya, yang sistem belief sistemnya terhadap negara mungkin di golongan kami ya millennials gitu ya sedikit antras terhadap negara ini bisa menjadi satu solusi ya bagaimana wakaf ini benar-benar akuntabel. Dananya tuh benar-benar jadi barang gitu. Ya. Dananya tuh bisa kelihatan manfaatnya, benefitnya tuh bisa terukur, benefitnya bisa dirasakan dan long last harusnya long last dibandingkan apa namanya SBN. Ya misalkan kan hampir mirip sukuk sama SBN, surat hutang intinya. Nah, tapi ini wakaf yang double benefit, benefit dunia, masyarakat sosial, yang kedua benefit akhirat gitu untuk diriku sendiri. Baik. Jadi nggak ada yang rugi sebenarnya. Jadi potensi wakaf dan kekuatannya sangat besar sekali. Tinggal missing piece-nya di aspek campaign marketing, brandingnya yang kita harus lebih up gitu. Gitu. Oke. Saya aja Gen Z benar-benar tertarik begitu ya, Prof Nurul, Mas Tegar. Ya, Dimana kita kan Gen Z ini value driven begitu. Value-nya apa ya. sih begitu kan ya, apalagi kalau andai kata bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain pasti akan jalan, tinggal gimana marketingnya aja nih seputar wakaf agar masyarakat lebih tahu. Oke, Prof, ini sebenarnya seru banget ya Mas Tegar perbincangannya, tapi kita harus sudahi Smart Syariah di sore hari ini. Terima kasih untuk insight-nya. Kami tunggu pembahasannya di minggu selanjutnya. Dan terima kasih juga Smart Listeners untuk Anda sudah bergabung bersama dengan kami. Kami tutup Smart Syariah di sore hari ini. Saya Tasya Rustama, Prof Nurul Huda dan juga Mas Tegar Rismanuar. Kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.